Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 12 IPS dan selamat berjumpa kembali di video pembelajaran keempat ya. Yaitu kita akan membahas subtopik pusat pertumbuhan. Jadi video yang pertama kita membahas tentang konsep wilayah, itu sudah. Kemudian perwilayahan, ini juga sudah. Yang ketiga adalah pengembangan wilayah, ini juga sudah. Dan kali ini kita membahas tentang pusat pertumbuhan. Nah, rangkaian dari subtopik ini, dari wilayah, perwilayahan, pengembangan wilayah, dan pusat pertumbuhan, dan yang terakhir nanti tata ruang, saya ingatkan kembali tujuannya adalah untuk kesejahteraan manusia dan keseimbangan alam. Tentu saja kalau keseimbangan alam itu tercapai, dengan sendirinya kesejahteraan manusia juga akan tercapai. Baik, kita lanjutkan tentang pembahasan ini. Kita akan berbicara tentang pertumbuhan wilayah. Nah, pertanyaannya, pertumbuhan wilayah yang seperti apa atau yang mana begitu ya maksudnya? Pertumbuhan wilayah yang dimaksud adalah pertumbuhan ekonomi yang kalau itu tumbuh dengan baik, harapannya akan mensejahterakan masyarakat di wilayah tersebut. Nah, pertumbuhan ekonomi itu ukurannya apa? Pertumbuhan ekonomi itu dapat diukur adalah seberapa besar indeks per kapita. Indeks ya, per kapita. Indeks per kapita suatu wilayah. Semakin indeks per kapitanya itu tinggi, berarti pertumbuhan ekonominya tinggi, dan indeks per kapita itu menjadi indikator kesejahteraan masyarakat dari aspek ekonomi. Baik, saya lanjutkan. Sekali lagi, kita berbicara tentang pusat pertumbuhan. Kita akan berbicara adalah pusat pertumbuhan. Apa pusat pertumbuhan itu? Yang tempo hari sudah saya buatkan poin-poin untuk acuan literasi mandiri. Ini ya, apa sih pusat pertumbuhan itu? Pusat pertumbuhan adalah suatu wilayah atau kawasan yang pertumbuhannya sangat pesat. Pertumbuhan apa yang dimaksud di sini? Tadi sudah saya sampaikan adalah pertumbuhan ekonomi. Ekonomi yang dapat diukur dengan indeks per kapita. Yang pertumbuhannya sangat pesat dibandingkan dengan daerah sekelilingnya. Nah, oleh karena pertumbuhannya itu lebih cepat dari daerah sekelilingnya, maka atau sehingga dapat dijadikan sebagai pusat pembangunan bagi daerah sekitarnya. Gitu ya. Jadi dia menjadi pusat pembangunan bagi daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Itu. Ini pusat pertumbuhan. Oke, saya lanjutkan. Nah, kalau kita membahas pusat pertumbuhan, ini kalau kalian memiliki buku yang ini, buku geografi ini, bisa dilihat di halaman 47 sampai halaman 51. Di situ ada teori pertumbuhan wilayah, ada faktor pertumbuhan wilayah, ada terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan, ada ciri-ciri pusat pertumbuhan, dan pengaruh pusat pertumbuhan. Itu ada di buku ini. Barangkali kalian sudah
mendapatkan dengan meminjam di perpustakaan ya, karena buku ini memang tidak ada buku elektroniknya. Baik, saya lanjutkan. Nah, kita akan berbicara teori pertumbuhan wilayah. Ini tadi ya, teori pertumbuhan wilayah. Kita bahas satu-satu. Ada beberapa teori pertumbuhan wilayah. Yang pertama ini teori basis sumber daya alam, di mana pertumbuhan suatu wilayah itu ditentukan oleh ketersediaan dan permintaan sumber daya alam. Maksudnya apa? Ketersediaan dan permintaan itu adalah bila suatu wilayah atau kawasan cukup tersedia sumber daya alam yang melimpah. Bisa dari sumber daya alam yang berbasis udara, berbasis air, berbasis batuan, berbasis vegetasi, berbasis ternak gitu ya. Ini sejauh mana ketersediaan itu. Tetapi itu harus diikuti dengan permintaan sumber daya alam. Sekalipun punya udara dengan sumber daya alam yang beragam, kalau permintaan dari luar tidak ada, maka wilayah itu tidak bisa tumbuh karena tidak bisa dijual. Demikian misalnya suatu kawasan punya sumber daya alam air yang melimpah, misalnya airnya kuantitasnya cukup, kualitasnya terjaga, tetapi tidak ada permintaan dari luar, maka tidak akan menjadi nilai ekonomi air itu. Demikian batuan, misalnya di dalam batuan ada biji besi, ada emas, ada nikel, dan bermacam-macam mineral. Kalau permintaan dari luar tidak ada, maka potensi yang ada di batuan itu tidak menjadi penopang pertumbuhan ekonomi, karena tidak ada orang dari luar yang membutuhkan dan orang yang dari wilayah itu kemudian bisa menjualnya, begitu. Tidak menjadi komoditas, gitu ya. Jadi ini teori berbasis sumber daya alam itu adalah ketersediaan dan permintaan sumber daya alam harus seiring sejalan. Satu contoh misalnya adalah tersediaannya prasarana jalan yang memadai. Sebagai contoh, sekarang ketika jalan antara Bandar sampai Gerlang ya, jalan raya Batang Batur, jalan provinsi dibuat bagus, maka sumber daya alam yang ada dari Gerlang, dari Keratenan itu kemudian bisa dijual ke wilayah-wilayah bawah, wilayah Batang misalnya. Kemudian yang kedua, biasanya pabrik-pabrik itu akan mau membeli suatu produk dari suatu wilayah dengan kuota tertentu dan kontinuitas tertentu. Misal pabrik mau menerima cengkeh misalnya dengan kuota 1 tahun harus sekian ton. Kalau itu tidak ada, maka kemudian pabrik itu akan menghentikan permintaan. Misalnya Bandar itu banyak penduduk menanam pohon cengkeh. Nah, cengkeh itu merupakan kebutuhan dasar untuk industri rokok. Rokoknya bukan di Batang, industri rokoknya bukan di Batang, tapi di Kudus, di Kediri, gitu ya. Nah, tentu pabrik rokok itu membutuhkan cengkeh dari wilayah-wilayah di luar Kudus dan Kediri. Misalnya salah satunya Batang ya, membutuhkan cengkeh dari wilayah Batang, khususnya Bandar. Tapi pabrik itu menentukan kuota. Misalnya setiap bulan harus bisa mensuplai pabrik itu 10 ton misalnya.
Dan di samping kuotanya ditentukan kontinuitasnya. Kalau hanya bisa mengirim 10 ton tapi hanya 1 bulan dalam 1 tahun, maka pabrik tidak mau untuk bekerja sama dengan wilayah itu. Artinya apa? Bandar sebagai sentra cengkeh di wilayah Batam itu tidak mampu memberikan tanggapan terhadap permintaan dari luar, yaitu dari pabrik cengkeh, yaitu pabrik rokok yang ada di Kudus atau di wilayah Kediri, Jawa Timur, kira-kira demikian. Gitu ya. Yang ketiga, ini ya, yang ketiga, saya beri warna yang lain ini ya. Yang ketiga, teori pertumbuhan neoklasik. Nah, yang menentukan pertumbuhan apa di teori ini? Teori klasik, teori lama ya, teori kuno, tetapi yang diperbarui, yaitu harus punya tenaga kerja. Suatu wilayah punya tenaga kerja apa tidak? Yang kedua, punya modal apa tidak? Dan yang ketiga, punya teknologi apa tidak? Nah, teknologi ini berarti sesuatu yang baru, neo gitu ya, ini. Jadi kalau suatu wilayah itu memiliki tenaga kerja dengan kuantitas yang cukup, jumlahnya cukup tenaga kerja ya, tenaga produktifnya, dan tenaga kerja berkualitas. Ya, berkualitas itu apa? Terdidik ya, tenaga ahli, kemudian etos kerjanya bagus gitu ya, kemudian sehat gitu ya. Jadi berkualitas itu ukurannya ya terdidik menjadi tenaga ahli, kemudian orangnya sehat, kemudian punya etos kerja yang tinggi, mau bekerja keras, dan punya modal. Wilayah itu punya modal, dan teknologi itu sangat menentukan. Kalau suatu daerah punya teknologi yang tinggi, maka akan tumbuh ekonominya lebih baik. Apalagi sekarang dalam konteks revolusi industri 4.0 ya, 4.0, itu semua serba digitalisasi. Kalau tidak punya teknologi maka akan ketinggalan. Contoh dalam transaksi pembayaran misalnya, kalau teknologi kan dengan ATM, dengan kartu debit ya tinggal gesek gitu, maka akan lebih efisien daripada pembayaran dengan tunai yang konvensional. Menghitung duit misalnya sekian juta, waktunya berapa jam, belum lagi kesalahan hitung, belum lagi mungkin uang palsu. Tapi dengan teknologi ATM atau misalnya kartu, itu tidak ada kekeliruan angka, tidak ada salah hitung, dan cepat begitu ya. Ini salah satu contoh aja begitu. Contoh lagi misalnya suatu daerah peternakan ayam petelur, itu di suatu wilayah misalnya teknologinya lebih bagus, kandangnya serba otomatis, kotorannya akan terbuang secara otomatis ya, minumannya itu otomatis, ketika memberi pakan juga tidak manual, maka akan lebih efisien ya. Maka kalau efisien, dia bisa menjual produk telur ayam lebih murah karena biaya yang dikeluarkan lebih sedikit. Sedangkan yang konvensional itu biayanya besar, maka harus dijual mahal telurnya, sehingga daya saingnya kalah dengan yang teknologi begitu ya. Kemudian yang keempat ya, ini teori ketidakseimbangan pertumbuhan wilayah. Jadi suatu wilayah akan tumbuh ekonominya dengan baik kalau di wilayah lainnya itu pertumbuhannya itu tidak bagus. Kalau sama-sama baik pertumbuhannya, ini tidak akan berkembang optimal karena ini saling tarik menarik. Tetapi kalau di sekitarnya itu lebih kecil pertumbuhannya, maka ini akan tumbuh lebih cepat
karena sumber daya terserap ke wilayah yang lebih bagus ya. Ini sedang ini tarik menarik sama kuatnya. Kalau yang ini sumber daya akan tertarik ke satu titik yang lebih kuat sehingga akan tumbuh lebih cepat itu ya. Ini kemudian berikutnya yang ke-5 ini ya, ini teori baru di dalam pertumbuhan wilayah yang kelima, yaitu teori endogen, teori dari dalam. Apa saja yang dibutuhkan di dalam teori endogen itu adalah satu, itu adanya R&D, Research and Development, penelitian dan pengembangan. Kemudian juga adanya teknologi dan inovasi, penemuan baru ya, sebagai faktor dominan, faktor yang paling kuat di dalam menentukan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Apa R&D itu atau Research and Development? Itu adalah penelitian pengembangan terhadap sesuatu yang ada di suatu wilayah, sehingga setelah diteliti kemudian hasilnya itu kurang optimal, kemudian dibuat desain pengembangannya sehingga nanti suatu objek itu akan meningkat produktivitasnya, misalnya di bidang pariwisata. Satu kawasan pariwisata itu sudah bagus, misalnya pengunjungnya banyak, bagaimana meningkatkannya? Dibuat penelitian pengembangan, diteliti apa yang dibutuhkan oleh pengunjung, kemudian dikembangkan apa yang ada itu searah dengan apa yang diminati oleh pengunjung, sehingga pengunjung yang berikutnya akan jauh lebih banyak. Itu di bidang pariwisata. Tentu di bidang-bidang yang lain termasuk pertanian ya, termasuk misalnya industri, kemudian teknologi dan inovasi sebagai faktor dominan. Jadi di sini bahwa yang paling dominan di dalam pengembangan, di dalam pertumbuhan ekonomi wilayah itu adalah teknologi dan inovasi gitu ya. Itu. Baik, kita lanjutkan. Setelah kita bicara teori pertumbuhan wilayah adalah faktor-faktor pertumbuhan wilayah. Ini yang berikutnya. Faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan wilayah? Satu adalah kondisi geografis dan sumber daya alam. Itu akan mempengaruhi pertumbuhan suatu wilayah. Dan juga sumber daya alam. Apa yang tersedia di alam itu cukup memadai apa tidak, gitu ya. Ini tadi kondisi geografis, misalnya iklim dan topografi. Iklimnya seperti apa, topografinya seperti apa, datar apa, berbukit-bukit, itu ya. Itu akan menentukan pertumbuhan wilayah, terutama ketika pada level masyarakat pra-industri, gitu ya. Masyarakat pra-industri itu adalah masyarakat level agraris. Itu masuk akal, sebab apa? Pertanian itu sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim dan topografi. Ya, padi itu tidak bisa ditanam di dataran tinggi Dieng dengan iklim gunung yang dingin, begitu tidak akan tumbuh di sana. Itu ya, kira-kira demikian. Kemudian yang kedua, tenaga kerja, itu ya. Faktor yang kedua adalah tenaga kerja. Ini terkait dengan sumber daya manusia. Apakah tenaga kerja itu bisa memenuhi syarat untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu apa tidak, gitu ya. Ini ahli apa tidak, kemudian sehat apa tidak, semangat kerja apa tidak, gitu. Yang ketiga,
modal suatu daerah itu punya modal apa tidak menjadi faktor pertumbuhan. Punya modal apa tidak? Dalam modal itu bisa physical capital, bisa human capital, bisa modal dalam bentuk fisik misalnya modal uang ya, modal barang, dan juga modal manusia. Human capital itu kembali ke SDM itu ya. Kemudian berikutnya yang keempat, infrastruktur. Nah, ini era Presiden Jokowi yang pertama itu adalah infrastruktur diutamakan, yaitu apa? Jaringan jalan, listrik, telekomunikasi. Itu sangat menentukan pertumbuhan suatu wilayah, menjadi faktor yang menentukan. Kalau jaringan jalannya tidak ada, sekalipun kondisi geografisnya bagus, SDM-nya bagus, punya kapital, tapi arus barang dan jasa kan tidak bisa masuk karena tidak ada jaringan jalan. Listrik juga begitu, energi sangat penting. Kemudian telekomunikasi itu juga sangat penting, kecepatan ya. Dan yang kelima ini adalah teknologi, faktor teknologi ya. Nah, teknologi itu apa? Teknologi itu adalah aplikasi dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu kemudian diaplikasikan gitu ya, menjadi teknologi itu. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga ini terbentuknya pusat pertumbuhan. Ya, kalau pertanyaan yang tempo hari berarti di mana begitu ya? Pertumbuhan wilayah itu terjadi secara evolutif, ya, tidak secara revolusif, tapi evolutif, berlangsung secara perlahan-lahan, yang pada awalnya sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis dan sumber daya alam. Jadi di awal pertumbuhan ekonomi suatu wilayah itu adalah sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis. Kalau kondisi geografisnya menguntungkan, strategis, iklimnya bagus ya, kemudian datar dan sumber daya alamnya cukup, maka akan menjadi terbentuk pusat pertumbuhan gitu ya. Nah, namun berikutnya berangsur-angsur bahwa kondisi geografi dan sumber daya alam itu tidak menjadi satu-satunya terbentuknya pusat pertumbuhan. Yang berikutnya adalah adanya aglomerasi industri, pengelompokan industri sejenis. Ini akan terbentuklah pusat pertumbuhan. Misal Kota Pekalongan itu adalah kota batik, itu namanya aglomerasi industri batik, satu kota batik semua. Kabupaten Pekalongan misalnya sentra industri pakaian dari bahan jeans misalnya, itu aglomerasi itu ya. Kemudian yang kedua, aktivitas ekonomi yang dapat menyebar ke wilayah sekitar, ekonomi yang bisa dibutuhkan oleh wilayah-wilayah lain. Apa contohnya? Misal ini contoh saja, perkampungan Baduy ini rumah-rumahnya atapnya menggunakan ijuk. Jadi ijuk itu menjadi komoditas di wilayah Baduy. Tapi karena tidak dibutuhkan banyak daerah luar, maka aspek ekonomi yang berbasis jual beli dari ijuk itu susah untuk menyebar ke daerah sekitar luar. Yang ketiga, industri pendorong akan menjadi kutub pertumbuhan atau pusat pertumbuhan. Industri yang menjadi pendorong, industri utama. Nah, saat ini di wilayah Indonesia itu ada 5 industri pendorong. Industri pendorong. Ya.
kalian bisa cari ya 5 industri pendorong itu ya di Kementerian Perindustrian gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Berikutnya adalah ciri-ciri pusat pertumbuhan. Ciri-ciri pusat pertumbuhan. Cirinya adalah adanya keterkaitan antar kegiatan ekonomi. Misal, pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pertumbuhan perbankan. Jadi kalau ekonomi tumbuh dengan baik, per kapitanya bagus, maka di daerah itu cirinya banyak bank. Contohnya bandar. Lembaga keuangan di bandar, dari bank pemerintah sampai swasta itu jumlahnya sekitar hampir 50-an jenis gitu ya. Itu berarti menunjukkan bahwa bandar itu adalah pusat pertumbuhan untuk wilayah Batam. Yang kedua, cirinya ada efek ganda atau multiplier effect. Gitu ya. Contoh, kalau misalnya nanti di Wonosegoro itu sudah didirikan pabrik ya, ada pabrik Nestle, itu infonya ya, ada pabrik Adidas. Itu tujuannya kan industri makanan dan misalnya sepatu. Tapi nanti ada efek ganda di masyarakat. Di situ ada berefek pada masyarakat bisa menyediakan catering, ada penitipan sepeda motor, ada misalnya jasa kos-kosan, laundry ya dan sebagainya, itu namanya multiplier effect. Yang ketiga, ciri yang ketiga adanya aglomerasi, yaitu pengelompokan sejenis. Ini ya di kelas 10 udah dibahas ini konsep aglomerasi. Sehingga efisien dalam waktu, tenaga, biaya dalam mendapatkan kebutuhan. Contoh, di bandar itu ada pasar kayu, ada pasar kambing, itu aglomerasi karena pasar kayu ngelompok satu petak, pasar kambing ngelompok satu area. Orang nggak usah lari ke sana membeli papan, lari jauh lagi membeli reng, lari jauh lagi membeli kayu 8-12. Cukup di satu tempat bisa mendapatkan semua jenis kayu yang dibutuhkan. Itu namanya aglomerasi ya. Kemudian yang keempat, cirinya pusat pertumbuhan itu berciri mendorong wilayah sekitar untuk berkembang gitu ya. Lah cirinya ada suplai bahan baku dari hinterland. Jadi ini wilayah yang berkembang. Ini ada suplai bahan baku dari daerah-daerah pinggiran hinterland. Misalnya ini pabrik potato, ini dari Gerlang mensuplai kentang gitu ya, ini mensuplai bawang untuk bumbunya ya, mensuplai misalnya Lombok untuk bahan misalnya saus, itu contoh ya ini. Oke. Nah, sekarang berikutnya pengaruh pusat pertumbuhan, gitu ya. Pengaruhnya apa? Bahwa pusat pertumbuhan itu nanti, ya, itu menjadi pusat sumber daya alam dan sumber daya manusia. Pusat pertumbuhan itu menjadi pusat sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang bagus itu akan muncul di pusat pertumbuhan. Orang-orang yang terdidik, orang yang semangat kerja, ya, orang yang sehat, yang berani bersaing itu muncul di wilayah pusat pertumbuhan. Demikian sumber daya alam akan muncul di sini karena disuplai dari wilayah hinterland, wilayah penyangga atau wilayah pinggiran. Contohnya dari Gerlang itu tadi ya, ini. Dan terjadinya SDM ini ya akibat dari akulturasi dan asimilasi
dan pertukaran informasi serta pertukaran pengetahuan gitu. Maka akan muncul SDM yang bagus. Tidak terdidik dalam arti pendidikan formal sarjana atau pasca sarjana. Bisa jadi SDM itu adalah otodidak. Dia bergaul dengan banyak orang dari luar yang pintar-pintar, kemudian dia bisa mengembangkan diri secara otodidak gitu ya. Kemudian pengaruhnya adalah mengkoordinasikan sumber daya yang tersebar di sekitarnya gitu ya. Ini kemudian menjadi inti pengembangan sumber daya, pengaruh pusat pertumbuhan itu. Kemudian meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Jadi pengaruh pusat pertumbuhan itu akan meningkatkan juga pendapatan per kapita masyarakat. Kemudian menyediakan berbagai fasilitas ekonomi, misalnya pabrik, bank, ya, mall, begitu ya. Kemudian menyediakan lapangan kerja. Jadi pusat pertumbuhan berpengaruh pada ketersediaan lapangan kerja. Kemudian ini yang agak sedikit kurang positif adalah menyebabkan pergeseran nilai-nilai sosial karena adanya akulturasi tadi. Nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat tradisional kadang-kadang tergeser, ya. Yang tadinya bernilai gotong royong kemudian menjadi agak-agak egois misalnya gitu ya, kira-kira demikian. Oke. Demikian anak-anak untuk pembahasan tentang pusat pertumbuhan. Mohon maaf video ini suaranya agak terganggu karena lingkungan ketika saya membuat rekaman ini memang berdekatan dengan tempat ibadah. Demikian harap dimaklumi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.